Langit gelap, tanah bergetar. Burung berhenti terbang, sungai berhenti mengalir. Alam seolah menahan napas menyaksikan dua kekuatan besar berdiri di bawah langit yang sama. Di satu sisi cahaya biru suci dari pedang langit, di sisi lain bara merah membara dari pedang api selatan. Dunia berada di ambang kehancuran. Sosok berjubah merah melangkah maju. Setiap langkahnya membakar tanah, meninggalkan jejak api. Pedang di tangannya berdenyut seperti jantung neraka. Dalam diam, ia memanggil badai api yang melahap angin dan kabut. Langit berubah merah, seolah terbakar oleh amarahnya. Namun di tengah gelombang api itu, Ling Xuan berdiri tak bergeming. Angin menerpa wajahnya, tapi matanya tetap tajam seperti bilah pedang. Cahaya biru di sekitarnya semakin terang, menembus kabut panas. Karena baginya, ini bukan perang untuk menang, tapi perang untuk melindungi dunia yang masih percaya pada langit. Dua pedang terhunus bersamaan. Saat bilah biru dan merah bertemu, suara ledakannya menembus awan. Tanah pecah, udara bergetar, gunung runtuh. Setiap kilatan cahaya dari benturan itu cukup untuk membutakan mata manusia. Dua kekuatan langit saling menolak keberadaan satu sama lain. Ledakan itu meluncur ke seluruh penjuru, menciptakan gelombang energi yang mengguncang dunia. Kota-kota jauh terasa gemetar, lautan bergelombang tanpa sebab. Di langit, burung-burung jatuh tak sadarkan diri. Alam pun tunduk di hadapan kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Namun dalam kekacauan itu, langit mulai retak. Retakan besar membentang dari ujung barat ke timur, memancarkan cahaya putih seperti tulang surga yang pecah. Suara bisikan surgawi terdengar samar, memanggil nama-nama yang telah dilupakan oleh waktu. Kekuatan dua dewa mulai mengguncang keseimbangan semesta. Ling Xuan merasakan tubuhnya melemah. Pedang langit bergetar, menolak kehendaknya. Ia sadar, kekuatan itu bukan miliknya sepenuhnya. Ia hanyalah wadah bagi kehendak langit. Namun ia juga manusia, dan manusia punya tekad sendiri. Ketika langit hampir runtuh, dua pedang tiba-tiba bergetar dalam satu irama. Api dan cahaya saling berputar, bukan untuk saling menghancurkan, tapi untuk menyatu. Dunia diselimuti cahaya putih yang menelan segalanya. Di tengahnya, dua sosok itu menghilang.
lenyap dalam kebisuan abadi. Saat cahaya memudar, hanya keheningan yang tersisa. Gunung itu lenyap, langit kembali biru, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di kedalaman bumi, sesuatu masih bergetar. Tanda bahwa kisah ini belum berakhir. Karena dalam setiap cahaya selalu ada bayangan yang menunggu waktunya bangkit. 3 hari telah berlalu sejak cahaya itu menelan langit. Gunung tempat pertempuran itu kini menjadi lembah sunyi tanpa warna. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin, hanya diam. Seolah dunia kehilangan napasnya sendiri. Namun di kedalaman bumi, di antara batu dan cahaya, sesuatu mulai berdenyut. Denyut itu bukan suara, tapi kehidupan yang tertidur. Dari dalam retakan tanah muncul 2 sinar, biru dan merah, saling berputar seperti 2 naga abadi yang terlahir kembali. Ling Xuan membuka matanya perlahan. Tubuhnya terapung di dalam cahaya biru lembut. Luka-lukanya telah hilang. Di sisi lain, sosok berjubah merah terbangun pula, tanpa amarah, tanpa dendam. 2 jiwa yang dahulu bertarung, kini terikat oleh kekuatan yang sama. Dari atas, suara surgawi bergema. 2 kekuatan yang bertentangan tidak diciptakan untuk saling menghancurkan, tapi untuk menjaga keseimbangan langit dan bumi. Petir biru dan api merah menari bersama di langit gua, membentuk simbol kuno, lambang kesatuan 2 dewa. Pedang langit di tangan Ling Xuan mulai bergetar, memancarkan cahaya biru yang berpadu dengan bara merah milik lawannya. Bila pedang itu retak, tapi dari retakan itu muncul sinar putih yang menyilaukan. 2 pedang, 2 jiwa, 2 takdir kini melebur menjadi satu kekuatan yang disebut pedang Dui Langit. Langit kembali terbuka. Cahaya putih menembus awan, menghidupkan pepohonan, menyembuhkan bumi yang retak. Ling Xuan berdiri di atas batu besar. Di sampingnya sosok berjubah merah menunduk. Kini mereka bukan musuh, tapi 2 penjaga dunia. Dewa cahaya dan dewa bara, lahir dari perang yang memusnahkan mereka sendiri. Suara langit terakhir bergema lembut. Selama keseimbangan terjaga, dunia akan tetap bernapas. Namun, ketika cahaya dan bara berpisah, kegelapan akan bangkit kembali. Ling Xuan menatap pedangnya, kini bercahaya putih murni. Ia tahu, damai ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Langit cerah kembali, namun dunia tak lagi sama. 2 dewa kini berjalan di antara manusia, menjaga, menuntun, dan menunggu saatnya dipanggil lagi oleh takdir. Karena dalam sejarah para dewa, setiap kedamaian hanyalah jeda sebelum perang berikutnya. Ikuti kisah selanjutnya hanya di channel ini.
Klik subscribe dan tekan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video kelanjutan dari kisah ini. Jangan lupa like and share juga ya. Bye-bye.